Teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Novalina Estelina Sitinjak, mahasiswa semester 3 dari program studi manajemen Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang perkembangan komputer dari masa yang lalu sampai masa sekarang ini. Nah, berbicara soal komputer, tentunya kita sebagai terutama kaum milenial sekarang ini tidak terlepas dari komputer. Apalagi di masa teknologi dan modern ini dan disertai dengan masa pandemi ini, maka semua aktivitas dilakukan secara online. Teman-teman, komputer sendiri pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan matematika dari Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1822. Komputer ini diciptakan, dia berinisiatif untuk menciptakan komputer ini karena dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tabel matematika. Maka dia berinisiatif untuk menciptakan suatu alat untuk mempermudah atau meminimalisir dia untuk menyelesaikan persoalan tabel matematika tersebut. Alat tersebut dinamai yaitu difference agent yang dikenal sebagai komputer generasi pertama. Nah, sejarah perkembangan komputer kan ada 5, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu yang dikemukakan oleh seorang insinyur dari Jepang, yaitu Konrad Gauss. Dia menciptakan yang disebut dengan Gear3, yang dimana alat ini berfungsi sebagai merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Nah, pada komputer generasi pertama ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 75.000 saklar, 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Nah, bayangin dong seberapa besar komputer generasi pertama ini. Nah, pada komputer generasi pertama ini dia memiliki bobot dan biaya serta ukuran yang begitu besar. Makanya orang sangat kesulitan pada komputer generasi kedua ini yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965, di mana komputer ini dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil dari komputer generasi pertama. Nah, komputer ini banyak digunakan oleh lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Selanjutnya, komputer ini sangat laris di pasaran walaupun harganya cukup mahal. Dan selanjutnya digunakan oleh tenaga kesehatan karena handal dalam mencetak data dan mendesain produk. Lanjut, komputer generasi ketiga yang berlangsung pada tahun 1965 sampai 1971, di mana komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang yang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang sangat besar jika dipakai, sangat berisiko untuk merusak komputer bagian lainnya. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kirby yang transistor tersebut menemukan solusi dari masalah. Jadi, dia memanfaatkan sirkus integrasi atau integrated circuit atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen yang terbuat dari pasir kursa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip yang isinya melakukan banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer generasi ini sudah dipakai dan sistem operasinya menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Nah, komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, Univex 1000, Univex
1108 dan GE600. Nah, selanjutnya komputer generasi keempat yang berlangsung pada tahun 1971 sampai 1980, di mana pada generasi keempat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil memanfaatkan dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen-komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSC atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi ribuan IC yang pada akhirnya tercipta komponen makro. Dan pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer yang berukuran 4 bit yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972 muncullah mikrokomputer 8 bit yang merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer ini adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Nah, pada komputer generasi kelima itu yang berlangsung sekarang dan di masa yang akan datang, yaitu komputer yang sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer adalah Intel dan Microsoft. Nah, Microsoft sendiri resmi standar internasional untuk software dan hardware komputer generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi inilah yang juga sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu untuk menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Komputer yang awalnya berbentuk tabung vakum yang berukuran cukup besar, kini sudah berubah menjadi perangkat kecil yang bahkan bisa dibawa kemana-mana saja. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang teknologi akan membuat Anda untuk terus berinovasi dari sekarang, dan kita tidak tahu bahwa kedepannya akan berbentuk seperti apa. Nah, ada 4 fungsi dari komputer, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan input, kemudian dari sejarah komputer. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi komputer. Ada 4 fungsi komputer. Yang pertama itu adalah menerima input, kedua memproses input, yang ketiga menyimpan input, dan yang keempat itu menyajikan output. Keempat fungsi ini itulah yang bekerja, dan output yang dihasilkan itulah yang kita nikmati untuk menonton film, bermain game, dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah sedikit penjelasan saya tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, untuk selanjutnya, jika ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dikoreksi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe